Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 134 Makhluk yang Hilang. Puncak Gunung Guosan memiliki pemandangan yang luar biasa, dan udaranya dipenuhi dengan aroma rempah-rempah yang kaya yang membuat siapapun yang menciumnya merasa rileks dan segar dalam pikiran. Berkultivasi di sini hanya selama 1 hari hampir sama dengan 10 hari berkultivasi di luar. Sebuah meja yang seluruhnya terbuat dari kristal diletakkan di sebelah ladang tanaman herbal. 3 orang dan seekor anjing duduk di setiap sisi. Mata Big Yellow terbelalak saat ia menatap ladang tanaman herbal di depannya. Ia terus-menerus meneteskan air liur dan membasahi permukaan meja. Jiang Chen meletakkan telapak tangannya di dahinya dan menggelengkan kepalanya. Anjing ini benar-benar ada di sini untuk mempermalukannya. Kalau saja Big Yellow tidak begitu takut dengan tekanan inti ilahi Guosan, dia pasti sudah terjun ke ladang perkebunan dan memulai pestanya. Saudara Jiang, kurasa nona muda ini adalah Yan Chen Yu. Guosan menatap Yan Chen Yu. Bahkan orang seperti dia tidak bisa tidak memberi acungan jempol kepada Yan Chen Yu. Dia sangat cantik, dan hanya gadis seperti ini yang bisa menandingi kejeniusan Jiang Chen yang tiada taraf. Benar sekali, dia tunanganku, Yan Chen Yu. Xiao Yu, kau harus menyapa tetua sekte Guo, kata Jiang Chen. Senyum cerah muncul di wajah Yan Chen Yu. Dia menganggukkan kepalanya ke arah Guosan dan menyapa. Xiao Yu menyapa tetua sekte Guo. Tidak perlu bersikap sopan, Xiao Yu. Karena kamu tunangan saudara Jiang, kamu bisa memanggilku dengan sebutan kakak laki-laki seperti yang dilakukan Jiang Chen. Guosan tertawa terbahak-bahak. Dia adalah pria yang cerdas dan lugas, mirip dengan Jiang Chen. Itulah sebabnya dia dan Jiang Chen bisa menjadi teman tanpa memandang perbedaan usia mereka. Jika hanya karena keterampilan alkimia Jiang Chen, hubungan mereka tidak akan sebaik ini. Terima kasih kakak atas bantuannya, Jiang Chen sangat berterima kasih atas bantuanmu. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Guosan. Apa yang baru saja dikatakannya berasal dari lubuk hatinya. Jika Guosan tidak membantu hari ini, masalahnya bisa menjadi lebih buruk. Apalagi Fan Zongtang, dia bahkan tidak akan mampu melawan Fan Kun dengan kemampuannya saat ini. Jangan bahas itu. Kita ini saudara, dan saat kakakku dalam masalah, sebagai kakak, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Guosan melambaikan tangannya dan meminta Jiang Chen untuk tidak bersikap begitu sopan, lalu dia berkata, tidak peduli apa, itu semua karena ketua sekte sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Tapi, aku bisa mengerti mengapa dia melakukannya. Seorang jenius tak tertandingi sepertimu tidak pernah muncul dalam sejarah sekte hitam. Paviliun Langit Terbakar memiliki Nan Beichou, penampilannya yang kuat telah mengguncang tanah provinsi Qi, dan jika dia diberi beberapa tahun lagi untuk menjadi pria yang sangat kuat, keseimbangan antara 4 sekte besar mungkin akan hancur. 3 sekte lainnya akan menghadapi ancaman Paviliun Langit Terbakar, dan mereka bahkan mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Sekarang setelah kamu telah menunjukkan potensi yang tidak lebih lemah dari Nan Beichou, terus terang saja, kamu adalah harapan masa depan sekte hitam. Jika aku adalah ketua sekte, aku akan berpihak padamu dan melindungimu juga. Meskipun Guosan tidak terlalu peduli dengan masalah sekte hitam, dia memperhatikan masalah besar di Provinsi Qi. Selama ini, 4 sekte besar Provinsi Qi selalu berkonflik satu sama lain, tetapi mereka tetap menjaga keseimbangan. Namun, kemunculan Nan Beichou telah memberitahu semua orang bahwa keseimbangan ini akan segera hancur. Oleh karena itu, bagi sekte hitam, kemunculan Jiang Chen berarti sebuah kesempatan. Nan Beichou adalah pria yang sangat berbakat dan kuat, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat, dan dia memiliki cukup potensi untuk menaklukkan dunia. Dia bukan pria biasa, jika pria seperti dia dibiarkan tumbuh hingga tahap tertentu, Provinsi Qi yang kecil tidak akan cukup untuk memenuhi syarat sebagai taman bermainnya. Jiang Chen menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ia memiliki penilaian yang lebih baik daripada Guosan. Pertama kali ia melihat Nan Beichou, ia sudah tahu bahwa ia bukanlah seorang jenius biasa. Nan Beichou terlahir dengan takdir yang luar biasa. Dikombinasikan dengan bakatnya yang luar biasa, ia mungkin dapat dibandingkan dengan para jenius luar biasa dari benua ilahi. Selain itu, Nan Beichou adalah seorang pria dengan ambisi yang liar. Seseorang seperti itu, tidak hanya Provinsi Qi, bahkan benua timur pun tidak akan mampu menahannya lama-lama. Aku tidak tahu pendapatmu tentang Nan Beichou begitu baik. Guosan cukup terkejut dengan pendapat Jiang Chen. Meskipun dia dan Jiang Chen baru saja saling kenal dalam waktu yang singkat, dia tahu betul temperamen Jiang Chen. Semua orang jenius memiliki harga diri, dan harga diri seorang jenius seperti Jiang Chen bahkan lebih besar daripada orang lain. Sekarang bahkan Jiang Chen sangat menghargai Nan Beichou, ini memberitahu Guosan bahwa Nan Beichou sebenarnya bukan orang yang sederhana. Dengan senyum di wajahnya, Jiang Chen menghentikan komentarnya. Nan Beichou memang seseorang, tetapi Jiang Chen tidak takut padanya.
Ketika Nan Beichao memilih untuk menjadi musuh Jiang Chen, takdirnya telah berubah, dan dia pasti akan menerima akhir yang menyedihkan. Saudaraku, kau benar-benar bertindak terlalu jauh hari ini, kau memberikan contoh yang buruk tentang apa itu hukum. Selain itu, karena ketua sekte berpihak padamu, aku khawatir akan ada beberapa keluhan dari para tetua sekte kelas atas. Kata Guo San. Apakah kakak tahu mengapa aku ingin membuat kekacauan hari ini? Jiang Chen mencibir. Saya tidak tahu, kenapa. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, Guo San menjadi terkejut. Tampaknya memang ada beberapa alasan di balik semua yang tidak diketahuinya. Apa yang dilakukan Jiang Chen hari ini jelas bukan sesuatu yang sederhana seperti mengembalikan keadilan kepada sesama muridnya. Beberapa hari yang lalu, aku menjelajah ke pegunungan Myriad Demon dan mengalami beberapa petualangan. Seseorang mencoba memburuku di sektor 2, dan orang yang mencoba membunuhku adalah Jiang Wei, orang yang kubunuh di panggung pertarungan maut. Alasan aku membuat kekacauan hari ini adalah untuk mencari tahu dalang di balik semuanya. Jiang Chen tidak menyembunyikan apapun dari Guo San. Selain itu, menceritakan semuanya kepadanya juga bukan hal yang buruk. Apa? Jiang Wei mencoba memburumu. Apakah ada dendam di antara kalian berdua? Guo San terkejut, dia tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Sebelumnya aku tidak pernah bertemu dengannya, jadi bagaimana mungkin ada dendam? Ketika Jiang Wei mengejarku malam itu, dia mengatakan bahwa aku telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kulakukan, dan telah menantang otoritas seseorang yang seharusnya tidak kulakukan. Kemudian, Fan Kun itu muncul hari ini setelah semua keributan itu, dan kau bisa melihat betapa bertekadnya dia untuk membunuhku. Yang kuduga adalah, Jiang Wei dikirim oleh Fan Kun untuk memburuku, karena ketika Jiang Wei terluka oleh jarum beracun senyap, dia meminta bantuan Fan Kun. Cukup jelas bahwa dia mengira Fan Kun memiliki penawarnya. Jiang Chen menjelaskan semuanya kepada Guo San. Dia sangat cerdas dan berpikiran jernih, bahkan dengan bukti sekecil apapun, dia dapat menemukan akar permasalahannya. Menurut analisismu, Fan Kun ini mencoba membunuhmu, tetapi itu tidak masuk akal. Kamu baru saja datang ke Sekte Hitam beberapa hari yang lalu, dan kamu tidak pernah menyinggung Fan Kun ini, tidak mungkin kamu bisa menantang otoritasnya. Guo San mengerutkan alisnya. Biar aku tebak, Fan Kun bekerja untuk Nan Beichao, dan bahkan Fan Zongtang mungkin bekerja untuknya. Mata Jiang Chen berbinar. Apa? Saudaraku, jangan asal menebak. Fan Zongtang adalah seorang lelaki tua dari tetua sekte kelas atas Sekte Hitam, seorang prajurit inti ilahi menengah, dan dia telah berjanji setia kepada Sekte Hitam. Guo San berteriak tak percaya. Jangan terlalu bersemangat, kakak. Aku hanya menebak-nebak. Sebenarnya, aku baru beberapa hari di Sekte Hitam, dan Nan Beichao adalah satu-satunya orang yang pernah kusinggung sejak aku datang ke Provinsi Qi. Itulah sebabnya aku menebak ini. Kalau bukan ini, maka aku tidak bisa memikirkan alasan mengapa Fan Kun ingin membunuhku. Kata Jiang Chen. Ini, menurutku tidak mungkin. Guo San terus mengerutkan kening. Meskipun Nan Beichao memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak berpikir mungkin baginya untuk ikut campur dalam Sekte Hitam. Itu saja untuk hari ini, kakak. Jiang Wei telah kubunuh. Sedangkan Fan Kun, bukanlah tugas yang mudah baginya untuk membunuhku. Oh benar, sebagai ganti minum anggur enak milik kakak terakhir kali, aku membawa anggur enak ke sini hari ini untuk kakak. Kata Jiang Chen. Haha, saudaraku, aku tidak menggertak, tapi kurasa kau tidak bisa membawa anggur yang lebih baik dari anggurku. Guo San tertawa terbahak-bahak. Dia sangat percaya diri dengan anggur herbal yang diseduhnya sendiri. Jiang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia melambaikan tangannya, dan 4 gelas anggur giok muncul di atas meja kristal di depan semua orang. Seolah-olah Bikielo tahu apa yang akan terjadi, ia mengalihkan pandangannya dari ladang tanaman obat dan menunjukkan ekspresi gembira. Jiang Chen membalikkan telapak tangannya, lalu sebuah pot giok muncul tepat di tangannya. Dia menunjuk pot giok itu dengan satu jari, dan dalam sekejap, 4 aliran cairan bening keluar dari pot giok itu dan jatuh tepat ke dalam 4 gelas giok. Ekspresi Guo San tampak acuh tak acuh, tetapi saat dia mencium aroma energi kuat yang mengalir keluar dari kacamata giok, ekspresi puas di wajahnya langsung lenyap. Guo San buru-buru melihat gelas anggurnya, dia bisa melihat bahwa gelas itu telah terisi cairan putih susu, dan terus mengeluarkan benang-benang kabut energi. Ketika dia menarik napas dalam-dalam yang berisi udara yang dipenuhi kabut energi, darahnya langsung mendidih, sekaligus meningkatkan total energi yuannya. Ini, mata air energi. Ekspresi Guo San berubah drastis. Gelas penuh cairan di depannya berisi air mata air energi yang langka dan berharga. Air mata air energi dalam jumlah besar ini pasti menghabiskan banyak uang, dan jika bisa digunakan untuk meramu pil, itu bisa membantu menghasilkan banyak pil berkualitas premium. Selamat, kakak. Jiang Chen mengangkat gelas anggurnya dan mengusulkan bersulang untuk Guo San.
Si kuning besar telah menghabiskan porsinya dan sekarang menatap kendi giok yang dipegang Jiang Chen dengan matanya yang besar dan berair. Setelah itu, Jiang Chen meminum air mata air energi hanya dengan sekali teguk. Melihat kedua orang ini meminum air mata air energi, Guo San merasa ingin memuntahkan darah. Teman-teman, ini adalah air mata air energi, tetapi kalian meminumnya seperti anggur. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai pemborosan biji-bijian, mereka berdua hanyalah orang-orang yang boros. Namun, yang membuat Guo San merasa lebih buruk adalah, setelah Jiang Chen dan Big Yellow minum gelas pertama, mereka memiliki 2 gelas lagi yang terisi penuh. Mereka minum air mata air energi seperti minum susu. Selain itu, melihat seekor anjing minum air mata air energi seperti itu membuatnya merasa seperti dunia telah menjadi gila. Ini merupakan pukulan berat bagi Guo San. Ia tiba-tiba merasa hidupnya tidak dapat dibandingkan dengan seekor anjing. Kalau saja Guo San tahu bahwa kedua orang ini telah meminum setengah kolam air mata air energi di dalam gua, dia mungkin akan langsung batuk dan mengeluarkan setengah darahnya dan mati di tempat. Kenapa kamu tidak minum, kakak? Kamu tidak suka anggur yang dibawa kakakmu ke sini? Tidak apa-apa, karena kamu tidak menyukainya, aku akan memberikannya pada Big Yellow. Jiang Chen berkata sambil menggelengkan kepalanya. Si kuning besar tidak tahu apa artinya tidak tahu malu, dia segera mengulurkan tangannya dan mencoba meraih gelas anggur Guo San. Astaga, plus. Reaksi Guo San sangat cepat. Dengan kecepatan cahaya, dia meraih gelas anggur dan meminum semua air mata air energi dalam sekejap, dia tidak dapat menahannya lagi. Ketika air mata air energi memasuki tubuhnya, air itu segera berubah menjadi energi yang kuat dan mulai mengalir tak terkendali di dalam tubuhnya. Dengan wajah memerah, Guo San segera mengedarkan keterampilan kultivasinya untuk mengarahkan energi itu. Ia mengubahnya menjadi benang-benang energi kecil dan menyerapnya ke setiap bagian tubuhnya. Jumlah energi yang sangat besar yang terkandung dalam air mata air energi membuat Guo San melirik Jiang Chen dan Big Yellow sekali lagi. Ia menatap mereka seperti sedang melihat hantu. Dengan tingkat kultivasi Guo San, bahkan segelas air mata air energi saja akan membutuhkan waktu untuk diserapnya, tetapi kedua orang ini telah minum 3 gelas terus-menerus dan mereka bahkan tidak menunjukkan reaksi apapun. Bagi mereka, itu seperti air biasa. Hal ini tidak hanya membuatnya kesal, tetapi juga sia-sia di siang bolong. Yang tidak diketahuinya ialah, Jiang Chen dan Big Yellow telah meminum setengah kolam air mata air energi, dan karenanya, mereka menjadi kebal terhadapnya. Yan Chen Yu juga telah menghabiskan porsinya. Wajahnya merah seperti apel, dan dia tampak sangat memikat.